Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana setiap hari kita setiap 2 minggu sekali ya. Dan seminggu 2 kali kita berkumpul di sini, yang mana saya yakin isinya adalah suatu dukungan dan doa-doa. Dengan doa-doa ini, dukungan ibu, mudah-mudahan kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Pertama, kalau saya boleh bercerita, itu selama ini tahu dalam persidangan ya, siapapun juga yang dihadirkan di dalam persidangan mereka kebingungan. Kenapa mereka kebingungan? Karena diduga perkara ini ada yang memodifikasi. Siapa kami tidak tahu, ya kan? Sampai kemarin andalan mereka namanya Agus Utama pun itu kebingungan ya. Mungkin dia sengaja menghadirkan televisi dan sebagainya kemarin untuk mungkin dianggap dia di atas angin dan bisa memberikan faktanya begitu di persidangan babak belur sehingga dia tidak memberikan statement seperti itu. Yang saya heran di ruang sidang itu dingin ya, dingin, tapi saya lihat di Agus Utama itu keringatnya banyak, keringatnya ngocor gitu. Keringat ngocor, ya. Stres. Itu yang disebut keringat dingin ya. Biasanya keringat dingin itu untuk orang-orang yang stres. Betul. Ya, demam. Karena dari hal yang sederhana pun dia berbohong. Dia bilang awalnya saya pelapor. Begitu kita tanya mana bukti laporannya, dibawa pengacara saya. Tapi mudah buat kita cek, kita tanya ke GPU, apa ada dia lapor? GPU bilang tidak ada. Berarti bohong kan? Bohong. Yang kedua, memang saya tidak lapor, tapi saya diwakili, tidak mewakilkan ke Mulyana. Oh betul, kalau gitu mana kuasanya? Karena orang kalau mewakili secara hukum kan ada surat kuasa, ya kan? Nah, kemudian dia bilang nggak ada. Dan dari situ aja sudah kelihatan bahwa keterangannya semua seperti apapun juga itu adalah bohong. Sederhana itu, ya kan? Bahkan dia ngaku bahwa saldo koin dia adalah 4 juta. Kita coba hitung-hitungan, saya sudah diajari hitung sama Bang Michael, sama John, itu yang support, ya kan? 4 juta itu kalau kali 20 ternyata 80 miliar. Wow. Saya tanya di mana 80 miliar itu? Apakah saudara punya mobil? Dia bilang tidak punya. Saya dapat kiriman WA, ada mobil tulisannya Harta Raja. Saya bilang di dalam pada hakim itu kalau bahasa Inggris dibalik Raja Harta. Ya kan? Iya bener. Raja Harta. Alhamdulillah. Banyak kameramen di sini. Semangat Pak. YouTubernya banyak. Ya. Jadi begini, baik di GPU maupun dari saksi-saksi itu jadi kebingungan kenapa hartanya berkembang terus gitu. Masalahnya dugaan total kerugiannya 27 miliar. Dan itu pun katanya Mulyana yang dirugikan 27. Sekarang ada tambahan lagi 37, tambahan lagi 80 miliar dan sebagainya. Ini apakah dibuat merevisi dakwaan jaksa atau bagaimana? Tidak bisa, karena tidak boleh belok dari dakwaan. Makanya saya bilang sama hakim, mohon majelis sudah jangan ngomong angka lagi, angka sudah total, sudah selesai, sudah balas. Jadi makin banyak orang nambahkan makin tidak logis. Bagaimana bilang untuk ada 27 miliar total, tapi masih ada yang nambahin. Tapi lari kemana? Ya kan? Yang jelas, part daripada dakwaan itu, maksudnya pelanggaran hukum itu sudah kami amputasi. Insya Allah. Dan saya sampai nyeletuk ke hakim, berarti tidak ada. Sebenarnya saya nggak boleh menyimpulkan, tapi saya sengaja. Saya bilang bahwa dibilang tidak ada izinnya, faktanya ada.
izin kita itu di bawah instansi teknis. Jadi kalau kita bicara izin ya, izin itu dari Kementerian Perdagangan, tapi bisa didelegasikan ke Pemda, bisa didelegasikan ke instansi teknis. Contohnya kalau keuangan ke OJK, kalau komoditi ke Bapepti. Ada yang mau coba memancing, waktu saya masuk tidak ada izinnya. Nah memang Bapeptinya belum ada, mau izin kemana? Saya bilang kira-kira kemungkinan 2019 itu baru ada Bapepti. Ya kan? Kemudian dia bilang lagi, bahkan izin itu bukan hanya ke Bapepti, tapi juga ada hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Aplikasinya itu langsung dibawa Kementerian Info. Betul. Jadi soal perizinan sudah lengkap. Yang kedua, masalah skema konsi itu. Saya kasih gambaran baik dari Olson kemarin. Oon. Bukan Orson lagi. Saya panggil Orson. Orson kemarin, dan dari yang katanya masternya juga si Agus utama, saya tanya, kalau Mulyani itu huruf A, Suryani, saya gabung jadi Mulyani. Suryani itu A, anggap aja dia sebagai SDG utama. Anda di Y, di Y, kemudian downline Anda X. Kalau dia mau mengangkat ke siapa? Berarti ke apply-nya Y atau langsung ke A. Berarti tidak melewati B sampai E. Kesimpulannya apa? Bukan konsi. Kalau konsi itu selalu yang bawah memberi keuntungan yang atas. Nah, kalau sudah terputus sampai berapa huruf itu? 24 ya? Dari A sampai Z 26 kan? Iya. Saya ingat Maggie Z. Maggie Z itu ternyata saudaranya 26. Maggie A, yang paling besar Maggie A. Ya Maggie Z. Berarti saya bilang kalau gitu bukan konsi majelis, bukan Anda yang nyimpulkan kata majelis. Ya nggak apa-apa, tim gitu. Kemudian pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu yang dikenakan adalah yang menyebarkan, bukan yang ngomong. Ayat tidak menyebarkan, dia diundang, dia di film, kemudian disebarkan orang. Tidak kena. Dibilang penggelapan itu punya harta ada di saya, titik. Itu penggelapan. Kalau dasarnya transaksi jual beli koin itu bukan penggelapan. Karena angka bukan penggelapan, itu perdagangan namanya. Ya kan? Kalau memang belum terbayar, kalau memang dimasalahkan, silahkan perdata, bukan kasus pidana. Nah, penipuan itu bukan perbuatannya. Penipuan itu rayuannya. Jadi dirayu, kemudian makanya diarahkan ke iming-iming itu. Mining jadi Iming-iming itu. Nah, itu ini berantakan. Nanti berikutnya insya Allah saya minta bantuan Bapak Ibu untuk jadi saksi kita, sehingga menunjukkan ke hakim bahwa kita tidak berantakan, kita sempurna, sehingga ada perimbang. Yang satu di bawah insya Allah kita lihat. Iya, ya kan? Oleh sebab itu ke depannya yang akan dihadirkan saksi-saksi yang seperti ini. Yang hantu-hantunya itu sudah selesai.
pikirkan, sudah didoakan oleh ibu udah terbang semua. Jadi tinggal tuyul-tuyulnya ini. Tuyulan, gundulan. Tadi ada skenario menarik. Seperti ibu tahu bahwa saya, Pak Burhan dan teman-teman saya ini khususnya, ini adalah pengacaranya Suryani, bukan Aye. Karena tadinya Aye, tapi diganti yang lain, ini ibu udah tahu ya. Suryani. Nampaknya dari 43 saksi, itu nampaknya yang dihadirkan itu ke depan, kayaknya ya, nada-nadanya tidak menyinggung Suryani, sehingga saya tidak bisa masuk gitu maunya. Tadi sudah kelihatan, ini kan tidak ada hubungan dengan kliennya Pak Al-Kapiri, yang saya terus yang disinggung sama yang lain nggak takut ya. Takut. Tapi saya bilang di dalam pendahuluan itu bahwa perkara ini sehubungan dengan 3 LP, 3 laporan. Pertama adalah Mulyana, 2 adalah Raswati, ketiga adalah Munif. Itu sering saya gaungkan di media, bagaimana ini dibilang investasi bodong, yang melapor 3 yang mendukung 67.000. Kalau bodong itu semuanya dirugikan. Makanya dari TV sampai sekarang bodong yang ngerti deh. Misalnya kali yang bodong. Bodong itu seperti contohnya, maaf ya, Mas Travel. Semua nggak bisa berangkat, nah itu berarti bodong. Dan masalah ibu ini kan sebenarnya masalah sistem yang fake. Kemudian diserahkan pada Suryani, bukan diserahkan. Suryani berbaik hati. Siapa yang mau jual sementara ke dirinya. Bahkan Suryani memberikan 40 miliar digelontorkan ke 400 miliar digelontorkan ke top leader. Tapi oleh top leader tidak disampaikan. Ya, sebenarnya dibilang oleh top leader, tapi memang top leader tidak disampaikan. Dan satu hal lagi, 3 bulan Suryani pegang, dan Suryani kenapa kok tidak bisa gelontor itu? Karena ada keterikatan dengan bank. Peraturan perbankan tidak boleh banyak per hari, dibatasi. Bayangkan kalau per hari mengeluarkan 100 miliar bangkrut itu Pak. Betul. Oleh sebab itulah Suryani ini membantu. Bukannya dia dikatakan betul, dia membantu. Kemudian ibu insya Allah jadi aplikasi ibu itu terbekukan, bukan dicabut ya, terbekukan. Insya Allah kalau ini kasus sudah selesai atau mungkin dalam perjalanan ini pembekuannya itu akan dicairkan kembali. Kalau itu terjadi, namanya dibekukan Bu, koin ibu masih ada, bukan hilang. Tinggal kesabaran kita aja. Kita dapat musibah sekarang. Dan masalah itu saya tahu persis. Sebenarnya bukan masalah pribadi, tapi karena ibu mempunyai tanggungan orang-orang di belakang ibu. Sebenarnya ibu dan pelapor sama. Dengan duit. Juga pelapornya nggak sabar. Perbedaannya nggak sabar. Pada waktu ada pengumuman, siapa yang dirugikan silakan melapor. Pak Burhan udah gregetan. Sudah mau bikin pengumuman, siapa yang tidak dirugikan silakan melapor. Rencananya mau bikin saingan kita. Betul. Tapi begitu kita cek, mereka itu bukan melapor, hanya datang, mencatat, diambil satu-satu menjadi saksi. Cari ini yang dianggap mereka mungkin pinter-pinter jadikan saksi dan sebagainya. Sehingga terjadi lagi. Selama kamu jadi lawyer, kalau hitam putihnya jelas, ingat jelas hitam putihnya.
insya Allah hakim akan memutuskan positif. Makanya kami tidak memberi kesempatan perkara ini jadi abu-abu. Walaupun apapun juga penekanan, kalau kita buktinya jelas, insya Allah positif. Amin. Itu yang kami tahu. Makanya kami tidak memberi kesempatan abu-abu. Kita skyward terus. Seperti hari ini kita tolak. Padahal sebenarnya nggak kita tolak pun bisa gitu. Seperti itu. Memang ada rahasia, saya nggak akan umumkan, nanti terbaca orang ya kan. Itu strategi kita. Jadi lebih konkret dan lebih jelasnya, lebih clear lagi. Nah ini mungkin kita jelaskan oleh Pak Burhan. Kata Pak Burhan cukup jelas, masih cukup loh, bukan jelas sekali. Jadi Bu ya, maaf sekali lagi, saya adalah lawyer Suryani Bu, sedangkan yang dimasalahkan ini AY. Ya kan? Saya bisa aja, oh itu bukan masalah Suryani, saya nggak tanya, bisa. Sekali lagi, karena saya ingat perjuangan ibu, hujan, panas di sini, di sana dan sebagainya, kami terpanggil untuk membantu. Amin. Begitu ceritanya. Karena ada yang ganggu-ganggu di kantor. Baiklah, saya pikir sampai di sini. Terima kasih.